Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Vicky Hidayat selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengujian sumur. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alwahmina Sultan Musai dengan NPM 223210248 dari kelas 5D pengujian sumur. Nah, jadi kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja UAS saya. Yang dimana terdapat dua soal. Dan itu soal pertama, a new well was drilled in a closed reservoir and a pressure drawdown test was run. You have the following data for this well and the flow test. Nah, tapi sudah diketahui bahwasanya KIO-nya itu nilainya 1245 STB per day atau stock barrel per day, BO-nya 1,08 RB per STB, mu-nya atau viskositas itu 4,3 CP, porosity-nya 0,0333%, hanya 52 feet, CT-nya 0,000003 PSI per 1, RW-nya 0,29 feet. Nah, jadi terdapat sebanyak 4 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu kapan wellbore storage itu berakhir. Nah, jadi untuk sebelum menjawab pertanyaan yang keempat pertanyaan ini, jadi saya membuat 4 tabel ya. Nah, yang di sini tabel yang kedua ini saya dapatkan dari data soal, itu pressure test data. Nah, yang ini saya kerjakan sendiri, di mana dengan rumus PI kurang PWF. Jadi sebelumnya PI itu saya buat 1002,1 ini nilai saya ambil dari PWF yang di tabel sini. Nah, jadi saya tinggal mengurangi PI yang di sini dengan di sini begitu juga seterusnya. Maka dapatkanlah hasilnya itu 0. Dan untuk yang sebelahnya, T1 kurang T ini saya ambil dari sini 0,01 dikurang 0, maka didapatkan 0,1. Begitu juga seterusnya. Nah, lalu kemudian saya membuat sebuah grafik dari wellbore storage ended. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, jadi bahwasanya itu dapatlah kita analisa pada wellbore storage itu dia berakhir pada titik 0,0912. Ini dia titiknya. Nah, tuh. Nah, jadi dan daerah ini dapat kita perhatikan. Jadi ketika ditarik itu sebuah garis lurus pada grafik di samping, misalnya di sini. Nah, jadi titik yang paling terakhir bersentuhan pada garis lurus, itulah yang disebut dengan wellbore storage. Nah, ini dia wellbore storage-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ini ada pertanyaan kedua itu, when the infinite acting adalah flow first start. Maksudnya itu kapan IAFR-nya itu eh, dimulai. Nah, jadi kalau berdasarkan dari hasil analisa saya ya, jadi periode dari EIFR ini atau Infine Acting Radial Flow atau EIRF itu dimulai pada titik waktu di atas T 0,0912. Nah, jadi pada kali ini dia tuh terjadi pada saat pola aliran transisi ya yang berubah ketika menjadi konstan yang terlihat dari stabilisasi derivatif tekanan pada grafik log-log pada fase transisi sendiri. Itulah periode pada peralihan yang dari dominasi wellbore storage tadi menuju pada pola radial awalan dari IR. Nah, dan juga awalan dari IARF ini itu ditandai dengan adanya kurva deviatif tekanan yang bersejajar dengan sumbu waktu atau membentuk garis yang horizontal. Nah, untuk yang menjawab pertanyaan ketiga itu ada estimasi the permeability. Di sini saya membuat PWF satunya itu nilainya 935,123 PSI, PF2 itu 928,121 PSI, dan T1-nya itu 1, T2-nya 10. Nah, jadi saya membuat persamaan dari M ini. Nah, jadi setelah saya menghitung dengan data yang ada, maka didapatkan hasil dari M ini min 7,002. Nah, kemudian saya menghitung permeability-nya tuh dengan persamaan berikut. Nah, inilah persamaannya. Maka setelah saya melakukan perhitungan, dapatkan hasilnya itu 2582,002 MB. Dan yang keempat ya, yang di keempat ini, itu soalnya itu kondisi apa yang terjadi pada sumur, apakah mengalami damage atau kerusakan, dan estimasikanlah skin faktornya. Nah, jadi untuk
menyelesaikan skin factor ini ya, jadi saya menggunakan persamaan skin factor. Yang persamaannya jadi maka setelah saya menghitung, dengan Excel ini, maka didapatkan datanya itu 2,315259. Nah dan juga, berdasarkan hasil analisa ya, itu tuh dapatlah kita lihat dari hasil scan-nya itu sumurnya itu dia, dapat kita simpulkan dia rusak, yang di mana permeabilitasnya itu pada area dia akan mengecil dari permeabilitas reservoir. Nah, jadi sumur skin positif ini dia tuh menandakan terdapatnya damage atau kerusakan yang menyebabkan kurangnya permeabilitas efektif itu di sekitar sumur. Nah, jadi kerusakan pada sumur ini juga, dia tuh bakal memiliki dampak negatif pada kinerja produksi kita. Nah, jadi kalau laju alir fluida itu yang rendah, itu dibanding sumur yang tidak rusak lah ya. Nah, jadi analisis tekanan periode infinite arterial flow ini, itu gunanya untuk mengidentifikasi nilai dari skin ini agar, perbaikannya itu dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari reservoir. Kemudian lanjut ke soal yang kedua.